Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sayyidil arab wal azam. Allahul latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasibin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qalat hilati adrikni. Saudara-saudaraku, sahabat Padepokan Bukit Lebah Manah dimanapun berada, subscriber Padepokan Bukit Lebah Manah dimanapun berada, para pecinta Padepokan Bukit Lebah Manah, doa saya untuk kalian semuanya, dimanapun berada kalian semuanya, saya doakan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah dan juga diberi kebaikan dunia akhirat. Dan juga mudah-mudahan kalian semuanya rezekinya lancar, melimpah ruah, berlipat ganda berkah dan manfaatnya. Dan juga bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, akan saya sharingkan kepada kalian semuanya terkait bagaimana cara mengamalkan sholawat ringin agung, yang mana sholawat ringin agung ini memiliki manfaat ataupun khasiat yang banyak. Namun yang saya sampaikan di sini minimalnya 2 kemanfaatan, yaitu untuk menghancurkan atau menghilangkan energi negatif, baik itu jin, iblis dan lain sebagainya, untuk menggagalkan santet ataupun teluh atau niat jahat manusia dan juga yang gaib, artinya seperti jin, iblis ataupun setan. Selain daripada itu, insya Allah sholawat ringin agung ini bisa untuk sebagai jalan, sebagai upaya untuk membuka pintu rezeki, melancarkan rezeki, seperti itu. Ada sebuah kisah daripada awal daripada adanya sholawat ringin agung ini, yang mengamalkan pertama kali adalah Syekh Imam Nawawi, ya, yaitu pendiri Pondok Pesantren Mahir Aryad Kediri. Jadi Syekh Imam Nawawi ini yang saya maksud bukan Syekh Imam Nawawi yang ada di Banten, ya. Jadi pada waktu itu Syekh Imam Nawawi itu memiliki padepokan yang hanya muat berapa santri, ya, mungkin sekitar 10 atau 7 santri saja, karena padepokannya kecil, ya, seperti angkringan atau gubuk. Kemudian begitu berkembang, santrinya tambah banyak, tempatnya tidak muat, maka berpikirlah Syekh Imam Nawawi ini untuk mengembangkan tempat pendidikannya, yaitu membuat pondok pesantren. Nah, tentu saja di alas simpenan. Alas simpenan itu yang dikenal oleh masyarakat situ adalah
yang tanahnya wingit, atau bahasa lain daripada wingit itu banyak jinnya. Sehingga pada waktu bebat alas simpenan untuk dijadikan tempat pendidikan dan juga masjid di sana, ada keanehan-keanehan, saudaraku. Keanehan yang pertama, ketika santri itu sudah babat menebang pohon-pohon kecil, ranting-ranting sudah dibabat, kemudian sudah kering karena adanya terik sinar matahari sehingga sudah kering, tapi ketika dibakar tidak basah, tidak terbakar. Yang paling aneh lagi, ada sebuah pohon beringin yang besar sudah ditebang dan sudah putus batangnya, namun tidak mau tumbang padahal sudah putus. Itulah keanehan, sehingga santri-santri yang bekerja di situ bingung. Akhirnya rapat kecil yang membahas bagaimana kok ada pohon beringin yang tidak tumbang padahal sudah putus, ranting-ranting yang sudah kering tidak bisa dibakar. Kesimpulannya dari rapatnya para santri itu, salah satu santri harus sowan kepada Syekh Imam Nawawi, yang kebetulan pada saat itu Syekh Imam Nawawi berada di kediaman rumah morotuanya atau rumah bapaknya istri beliau, seperti itu. Nah, diutuslah salah satu santri untuk sowan ke sana, yaitu Kang Jailani. Kang Jailani sowan ke sana, kemudian menyampaikan kepada gurunya, yaitu Mbah Imam Nawawi atau Syekh Imam Nawawi, menceritakan tentang kejadian yang ada di alas simpenan itu. Setelah itu Syekh Imam Nawawi bergegas pulang menuju alas simpenan, dan ketika dicek memang banyak keanehan dan merasakan adanya energi yang negatif di sana. Kemudian Syekh Imam Nawawi istilahnya meminta munajah kepada Allah, berzikir wirid, meminta petunjuk dari Allah, dan pada akhirnya mendapatkan petunjuk untuk membaca sholawat, yang mana sholawat itu bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Itu yang akhirnya pada saat ini dikenal dengan sholawat ringin agung. Jadi sholawat ringin agung itu bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Kemudian setelah mendapatkan petunjuk itu, Mbah Imam Nawawi akhirnya mengistiqomahkan membaca sholawat tersebut sebanyak 41 kali, dan mengajak para santri untuk membaca bareng-bareng, atau istilahnya mujahadah, seperti itu. Mujahadah sholawat ringin agung 1000 kali, dan untuk diamalkan dengan istiqomahnya itu 41 kali, tapi untuk mujahadah 1000 kali. Setelah itu, setelah dibacakan sholawat ringin agung itu, kemudian ditiupkan pada tempat yang tadi atau beringin tadi yang tidak tumbang. Akhirnya beringin langsung tumbang, dan ranting-ranting yang tadinya sudah kering tapi tidak bisa dibakar, akhirnya bisa dibakar, seperti itu. Nah, jadi sholawat ini akhirnya dikenal dengan sholawat ringin agung, dan di Pondok Pesantren Mahir Ariyat ini menjadi wiridan utama, dijadikan mujahadah. Dan saya mendapatkan ijazah ini dari guru saya, namun guru saya tentu saja dari gurunya, dan sampai akhirnya sampai Mbah Imam Nawawi, seperti itu ya. Maka pada saat ini saya juga, karena sudah diijazai oleh guru saya, sekarang saya ijazahkan kepada kalian walaupun melalui channel YouTube, seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Jadi silahkan saudaraku, istiqomahkan sholawat ringin agung yang insya Allah bisa untuk mengusir jin, menghancurkan energi negatif, dan insya Allah untuk memperlancar rezeki kita. Ya, ini saya sampaikan kepada kalian yang mau saja, yang tidak mau tidak masalah. Ya, yang penting tetap sholat,
Ya, sholat fardu 5 waktu jangan sampai telat, ya, kecuali ada udzur. Ya, itu pun harus dikodok nantinya, saudaraku. Karena sesuatu yang wajib harus diutamakan. Yang sunnah itu sebagai tambahan, seperti itu ya, saudaraku. Baik, saudaraku, seperti itulah untuk cara mengamalkan sholawat ringin agung. Jadi dibaca 41 kali itu untuk pendawamannya. Adapun ketika mujahadah itu dibaca 1000 kali. Di tempat saya dan di pondok pesantren saya dulu, setiap malam Jumat setelah yasinan, setelah tahlilan itu dilanjutkan bacaan sholawat ringin agung sebanyak 1000 kali. Itu untuk mujahadah. Dan di tempat saya di sini, di majelis saya juga santri-santri saya ajak bersama-sama untuk mujahadah membaca sholawat ringin agung 1000 kali, seperti itu. Ya, harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di dalam kehendak kita atau cita-cita kita atau tujuan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini, saudaraku, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, adapun pengamalannya dibaca 41 kali, ya. Ya, kalau kalian bisa setiap habis sholat fardu 5 waktu itu tentu saja lebih baik. Kalau tidak ya di waktu-waktu tertentu lah, misalnya tengah malam. Ya. Nanti sesekali bareng-bareng mujahadah 1000 kali, baca sholat ringin agung ya 1000 kali, seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang paham mungkin bisa bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya jawab ya. Karena terkadang waktunya yang kadang tidak ada, akhirnya saya menjawabnya ya bisa besok, bisa besoknya lagi, atau kadang-kadang ada yang tidak saya jawab ya. Tapi kalau memang saya nanti untuk mengontrol YouTube-nya ternyata ada pertanyaan, insya Allah langsung saya jawab kalau pas saya ada waktu ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.